Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 3313 sampai bab 3316 di sisi lain paviliun utara. Setelah Gong Qianqiu mendapatkan apa yang diinginkannya, dia segera bergegas menuju Beige. Segera, mereka sampai di tempat yang dilewati Ye Junlin belum lama ini. Akibatnya, banyak mayat di mana-mana. Hah, ini orang-orang kita dari paviliun barat, apa yang terjadi? Apakah mereka semua mati? Mata Gong Qianqiu hampir lepas dari matanya karena terkejut. Saya tidak pernah menyangka bahwa 600 master dari paviliun barat yang menyergap di sini akan mati. Dia datang ke sini untuk bergabung dengan mereka. Dan kemudian mereka bertindak melawan Beige, dan mereka semua mati secara tragis. Sepertinya pembantaian sepihak yang menghancurkan. Siapa itu? Apakah itu bantuan luar negeri Beige? Tapi saya tidak bisa memikirkan bantuan asing apapun yang bisa dimiliki Beige. Mereka semua ingin menikam Beige, jadi jangan membantu. Lainnya beberapa orang berkata. Gong Qianqiu mengerutkan kening. Dia tidak tahu siapa orang itu. Menurut Su Qingya dan lainnya, satu-satunya harapan mereka adalah Ye Junlin. Tapi Ye Junlin sama sekali tidak mengetahui situasi di sini. Terlebih lagi, apa hubungannya pertarungan antara faksi divisi penekan iblis dengan dia? Dia pasti tidak akan terlibat, dia tidak bisa memikirkan orang lain. Terlebih lagi, kalaupun ada bantuan asing di Beige, mereka hanyalah mereka yang pernah berpengalaman di luar Beige. Mereka jelas mengontrol kekuatan mereka, tidak mungkin membunuh 600 master paviliun barat dengan mudah. 600 master ini dipilih dengan cermat oleh Sige. Masih ada lagi di depan, detik berikutnya, seseorang berseru. Gong Qianqiu segera memimpin orang-orang ke depan. Benar saja, area di depannya dipenuhi mayat, setidaknya harus ada ribuan orang. Cara kematiannya hampir sama, itu juga merupakan pembantaian sepihak. Semua orangnya juga mati. Gong Qianqiu dan yang lainnya merasa ngeri. Semua orang terkesiap. Apa yang telah terjadi? Jika Beige benar-benar mendapat bantuan luar negeri yang kuat, bukankah rencana mereka akan gagal? Ini tidak mungkin. Cepat dan beritahu paviliun barat bahwa ada hal lain yang terjadi. Ayo kita lihat. Gong Qianqiu segera memerintahkan. Semua orang mulai bergerak maju lagi. Benar saja, ada mayat di mana-mana sepanjang jalan. Semua tuan yang bersembunyi terbunuh. Ini milik Dongge. Berapa banyak orang yang telah meninggal, semuanya terbunuh. Melihat jejaknya, mereka seharusnya dibunuh belum lama ini. Wajah Gong Qianqiu dan yang lainnya menjadi semakin suram. Beige memiliki bantuan luar negeri yang kuat, yang tidak baik untuk dirinya sendiri atau paviliun barat. Saya akhirnya menunggu hari ini. Ini adalah orang-orang dari paviliun pusat. Mereka juga mengirim orang ke sini. Mereka adalah sekelompok orang yang sok suci. Gong Qianqiu mencibir. Selama ini, Zongge mempertahankan citranya yang paling ramah. Jangan berpartisipasi dalam pertarungan antara berbagai faksi di divisi penindas iblis. Pada akhirnya, seseorang dikirim secara diam-diam. Tapi siapa yang membunuh mereka? Sepanjang jalan, semua orang kuat yang menyergap di sekitar Beige dibantai. Tidak ada satupun yang tersisa. Siapa itu? Saya tidak dapat memahaminya. Gong Qianqiu berdoa agar lebih baik datang untuk mengukir Beige daripada mencari dukungan kuat dari Beige. Kalau begitu, Beige masih akan hancur, dan mereka masih punya peluang. Haruskah kita menindaklanjuti dan melihatnya? Gong Qianqiu dan rombongannya berjalan menuju Beige Hall. Sisi lain, tepat ketika Ye Junlin tiba di dekat Beige Hall, 3 orang suci Beige terluka parah dan jatuh ke tanah untuk ke-7 kalinya. Semakin banyak tuan datang untuk mengepung mereka. Sekarang ada ratusan, semuanya berlevel tinggi. Namun, 3 orang suci Beige memang kuat. Meski terluka parah, mereka tetap berani dan tak terkalahkan. Membunuh lusinan master dan melukai lebih dari 100. Jika tidak ada lebih banyak lawan, mereka belum tentu dikalahkan.
Tapi sekarang mereka benar-benar tidak punya pilihan. Semua kartu truf dan trik telah digunakan, dan yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu kematian. Dan di depan aula paviliun utara, setengah dari anak tangga yang panjangnya ribuan meter telah ditembus. Penguasa Beige memimpin orang-orang yang tersisa di Beige untuk menjaga bagian atas tangga di depan aula. Tempat di bawah ini padat dengan orang. Beige telah mengalami pukulan gila selama hampir 1 jam. Beige telah kehilangan 2/3 pasukannya. Hanya 1/3 yang tersisa, dan semua orang terluka. Banyak yang terluka parah. Pemilik paviliun menghitung dan menemukan bahwa kita memiliki kurang dari 10.000 orang yang tersisa, dan jumlah musuh kita sebanyak 50.000 atau 60.000. Dan jumlahnya masih terus bertambah, dan masih banyak orang yang bersembunyi di sekitar kami. Tuan, mereka hanya menunggu Beige Hall ditembus sebelum menyerang. Jumlah total musuh diperkirakan 70.000 hingga 80.000. Kerusakan kami terlalu parah. Lawan hanya membutuhkan gelombang serangan kolektif. Kami tidak akan pernah bisa menghentikan Beige Hall, itu akan runtuh, dan kita akan mati juga. Beige akan dihancurkan. Setelah mendengar rangkaian berita ini, semua orang di Beige dipenuhi dengan rasa tak bernyawa. Keputusasaan menyebar di hati setiap orang. Banyak orang yang menangis terseduh-seduh. Apakah Beige akan menghilang seperti ini? Pemimpin Beige tampak tenang dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bagaimana kabar ketiga leluhur? Ketiga leluhur tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ada ratusan tuan yang mengepung mereka sekarang. Ketiga leluhur mengepung mereka. Cedera Zhu semakin parah. Tapi mereka juga sangat kuat. Mereka bisa bertahan sampai sekarang meski terluka parah. Tapi sekarang mereka hampir kehabisan amunisi dan makanan. Surga akan menghancurkan Beige, dan tidak ada yang bisa kita lakukan. Bisa. Semua orang menghela nafas. Ini adalah akhir yang tidak ingin mereka lihat, tetapi tidak bisa diubah. Beige akan hancur seperti ini. Semua leluhur tewas dalam pertempuran itu. Mereka semua juga tewas dalam pertempuran. Tetapi semuanya, harap diingat bahwa hanya mereka yang berada di Beige yang tewas dalam pertempuran, dan tidak ada yang menyerah. Bunuh, hitung sebanyak yang kalian bisa, teriak penguasa Beige. Bunuh, 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 orang-orang di Beige berteriak keras. Mereka akan bertarung sampai mati. Biarpun kami gagal, kami tidak akan membiarkan siapapun merebut tempat ini dengan mudah. Sedangkan untuk anak tangga di bawah, ruang terbuka di depan paviliun utara di bagian belakang dipenuhi oleh master dari berbagai faksi. Mereka juga akan melakukan gelombang serangan terakhir untuk menguasai Beige sepenuhnya. Oleh karena itu, penguasa kuil harimau juga berteriak, mereka yang bersembunyi di kegelapan, cepat keluar, kami tahu bahwa Anda berada dalam kegelapan, dan Anda telah mencapai titik ini. Apakah Anda masih perlu menutupinya? Semuanya, siapa yang tidak tahu siapa penekan iblis itu? Kenapa kamu begitu munafik? Ada orang dari paviliun Sifang Timur, Barat, Selatan, dan Tengah kan? Ada yang lain? Silakan keluar, kamu sudah cukup melihat pertunjukannya. Kamu harus keluar juga, cukup bagi kita untuk menjadi umpan meriam jika kita melakukan yang terbaik. Itu benar. Kalimat itu, siapa di antara kalian yang tidak mengetahui keutamaan divisi penekan iblis? Semua orang tahu bahwa ada master yang tersembunyi di balik rahasia itu. Jadi saat ini semua orang memanggil semua orang untuk keluar. Tapi setelah Tuan Kuil Harimau berteriak, tidak ada respon sama sekali. Tidak ada yang menjawab, dan tidak ada yang keluar. Bukannya mereka tidak mau keluar, tapi mereka semua sudah lama mati. Kalau tidak, semuanya akan keluar. Setelah menunggu beberapa saat, tidak ada yang keluar. Lupakan saja, Tiger, mereka tidak akan keluar, mereka hanya akan duduk santai dan menikmati hasilnya, mereka tidak akan muncul satu persatu sampai kita merebut Beige Hall. Tidak membutuhkan mereka, gelombang serangan kita bisa merebut tempat ini. Pemimpin kuil harimau berkata, saudara-saudara dan harimau, ikuti saya dan hancurkan paviliun utara. Mari kita bagi semua yang ada di paviliun utara. Bunuh, bunuh,
bunuh, semua orang juga berteriak serempak. Momentum mereka seperti pelangi, dan semangat juang mereka mendidih. Momentum mereka sangat kuat, Beige akan ditangkap dalam satu gelombang. Kedua belah pihak paling siap untuk bertarung sampai mati. Tepat ketika pemimpin kuil Dewa Harimau memerintahkan penyerangan, sebuah suara tiba-tiba terdengar, "Jangan bertarung dulu, jangan bertarung dulu, beri aku jalan dulu, aku lewat, biarkan aku lewat, aku punya sesuatu untuk dilakukan." Ketika kata-kata ini keluar, seketika, puluhan ribu orang di kedua sisi tercengang. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Apakah ada orang yang lewat saat ini? Apakah Anda meminta mereka berhenti sebentar? Ini adalah pertama kalinya saya menghadapi hal seperti ini. Atau menelepon untuk jeda sebelum menelepon lagi. Bodoh, semua orang yang hadir benar-benar bingung. Itu luar biasa, bisakah hal seperti ini terjadi lagi? Apakah orang ini sakit? Suruh mereka menunggu dan menelepon lagi. Tidak bisakah kamu melihat pertempuran sebesar itu? Apakah Anda harus lewat sini jika tidak ada pekerjaan? Tidak ada cara lain? Apakah Anda pergi ke sini saat Anda lewat? Ada tempat yang begitu besar dan banyak jalan di sekitarnya. Tapi di sini, tidak bisakah banyak orang melihatnya? Terlebih lagi, ada begitu banyak orang yang berkelahi. Tidak bisakah kamu melihatnya dengan matamu? Apakah kamu harus datang ke sini? Apakah Anda tidak takut terbunuh karena cedera yang tidak disengaja? Kedua belah pihak benar-benar terdiam dan mencari-cari sumber suara. Akhirnya, matanya perlahan tertuju ke bawah. "Hei, beri jalan, beri jalan." Pada saat ini, semua orang melihat sosok dalam tim di kiri bawah memaksa keluar dari sebuah lorong. Benar-benar menemukan jalan 1000 langkah di depan Beige Hall. Mulai menemukan jalan Anda di tengah kerumunan besar. Jalan ini sangat bagus untuk ditemukan. Apakah ini penyakit otak? Ye Junlin masih mendorong orang-orang di kedua sisi dan berjalan menuju tangga di atas. Dia sepertinya sedang melewati aula paviliun utara. "Hah, siapa ini?" Tuan Kuil Harimau bertanya dengan bingung. Mereka semua bingung dan mengatakan mereka tidak mengenalnya. Tampaknya ini adalah salah satu dari orang-orang mereka. Karena memiliki tujuan yang sama dengan mereka. Mereka semua harus melewati Beige Hall, namun bedanya orang tersebut terlihat sakit. Suruh mereka berhenti berkelahi. Siapa ini? Pemimpin paviliun utara di tangga di atas juga tercengang. Saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Sebelumnya, konsep mereka tentang Ye Junlin relatif kabur. Kali ini Ye Junlin datang menemui 3 orang suci Beige untuk tetap bersikap low profile. Jadi Ye Junlin secara khusus menyamar. Wajar jika tidak mengenal orang-orang ini, orang-orang di sekitar penguasa paviliun utara juga mencoba mengidentifikasi dia, mengatakan bahwa mereka belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Siapa ini? Ini sama untuk kedua belah pihak. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah mereka teman atau musuh. Itu karena Ye Junlin tidak ada hubungannya dengan mereka. Iya. Kamu berhenti seperti ini sebentar, lalu kamu bertarung lagi saat aku lewat. Ye Junlin hanya mendorong orang menjauh dan bergerak selangkah demi selangkah. Semua orang yang hadir menatapnya. Segera mereka sampai di ruang kosong tempat kedua pasukan saling berhadapan. Alhasil, Ye Junlin terus bergerak maju dan mencapai barisan sisa-sisa pasukan Beige. "Ayo, beri jalan, kalian juga beri jalan." Ye Junlin melambaikan tangannya, tapi semua orang di Beige menolak untuk menyerah. Dia menghentikan Ye Junlin dengan tegas. Mereka hanya mengira Ye Junlin adalah musuh Beige dan ingin menerobos Beige agar mereka bisa memasuki aula utama Beige. Bagaimana mereka bisa membiarkannya mundur? Semua orang berteriak pada Ye Junlin. "Apakah kamu yang ingin menyerang Beige? Apakah kamu bersama mereka? Datang saja dan bertarung. Apa-apaan ini?" Teriak Beige dingin. Namun, penguasa paviliun utara melihat petunjuknya, dan penguasa kuil harimau di bawah semuanya tampak bingung. "Aku bahkan tidak mengenal orang di depanku. Mungkin saja mereka tidak berada dalam kelompok yang sama." "Su Liejun, apakah kamu yang melakukan ini?"
Apakah ini rencanamu untuk menunda waktu, atau bahkan bantuan asing yang kamu undang? Sejujurnya, kami sama sekali tidak mengenal orang ini. Selain itu, karena situasinya seperti ini, kami akan membunuhnya secara langsung. Saya telah langsung menangkap Anda. Mengapa Anda masih perlu menggunakan orang untuk melakukan tipuan seperti itu? Setelah mendengar ini, semua penguasa kuil harimau tidak bisa tidak menjelaskan. Dengan ini, semua orang mengerti, mereka tidak membutuhkannya sama sekali. Bunuh saja mereka secara langsung, kenapa repot-repot? Tapi mereka juga tidak mengenal orang ini. Selanjutnya, bagaimana satu orang bisa menyelamatkan seluruh Beij? Ini sama sekali tidak mungkin, meskipun orang ini begitu kuat sehingga dia bisa menyaingi salah satu dari 3 orang suci di Beij. Tapi itu tetap tidak berguna. Dalam bentuknya yang sekarang, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Satu batu pun tidak dapat memenuhi lautan luas. Adapun strateginya, mereka sekarang sudah kehabisan akal. Mengapa perlu menggunakan taktik terlebih lagi? Berapa lama penundaan ini bisa ditunda? Tidak ada gunanya menunda waktu. Tanpa dukungan yang kuat, Beij pada akhirnya akan jatuh. Bahkan bisa dikatakan seiring berjalannya waktu, musuh akan semakin banyak yang datang. Ini tidak ada gunanya bagi Beij. Semakin lama Anda menunda, semakin buruk pula kematian Anda. Su Liejun, pemimpin Beij, juga mencibir, kami di Beij akan bertarung sampai mati. Tidak perlu melakukan trik seperti itu. Kami juga tidak mengenal orang ini. Mati dalam pertempuran, kami tidak akan melakukan trik seperti itu. Hati-hati. Penguasa kuil harimau tidak tahu betapa bingungnya orang-orang di Beij. Sepertinya mereka sama sekali tidak mengenal orang ini. Apa yang dilakukan orang ini? Ye Junlin melambaikan tangannya. Saya tidak kenal kalian berdua, jangan curiga. Lalu untuk apa kamu di sini? Tanya pemimpin pavilion utara. Saya datang menemui 3 orang suci Beij untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Kata Ye Junlin dengan tenang. Bukankah kamu di sini untuk membuat masalah bagiku, Beij? Semua orang di Beij tiba-tiba menjadi marah. Setelah lama mengerjakannya, Anda masih mendapat ide Beij. Kini, mereka tidak bisa menyerah lagi. Menurutmu siapa itu? Hasilnya sama persis dengan maling di bawah ini. Hahaha, penguasa kuil harimau dan yang lainnya langsung tertawa. Kita sudah melakukan ini sejak lama. Bukankah kita hanya orang-orang yang ingin mendapatkan bagian dari kue itu? Bagaimana menurutku? Sungguh. Kupikir bala bantuan Beij akan datang. Saat ini momen, semua orang mengerti. Tapi nak, cepatlah dan kembali ke belakang. Yang pertama datang, yang pertama dilayani, mengerti. Depan, bagaimana hal sebaik itu bisa terjadi? Iya. Cepat turun dan ke belakang sekarang. Aku tidak akan membiarkanmu berbagi keuntungan apapun hari ini. Kalau tidak, aku akan langsung memotongmu menjadi beberapa bagian. Tuan kuil harimau segera menjadi marah. Turun, puluhan ribu orang di belakangnya pun berteriak serempak. Mundur, mundur, mundur. Sisa-sisa pasukan Beij juga berteriak serempak. Ye Junlin harus terpaksa mundur. Mereka tidak akan pernah dipermalukan oleh musuh-musuhnya. Ye Junlin sedang menghina mereka sekarang, tidak ada yang tahan. Ye Junlin berteriak kepada semua orang di Beij. Saya hanya ingin datang ke 3 orang suci Beij untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Tolong beri jalan, saya akan segera pergi setelah mengajukan pertanyaan dan tidak akan pernah berpartisipasi dalam perselisihan Anda. Itu benar, Ye Junlin terlalu malas untuk peduli. Siapa yang peduli siapa yang hidup dan siapa yang mati? Tapi perilaku ini benar-benar membuat marah Beij. Tentu saja ini merupakan penghinaan bagi mereka. Terlebih lagi, 3 orang suci Beij kini dalam bahaya. Pertanyaan apa lagi yang bisa saya jawab untuk Anda? Anda perlu menemukan alasan yang lebih baik. Kamu masih ingin memanfaatkan ketiga leluhur? Tidak mungkin. Cahaya dingin keluar dari mata penguasa Beij. Saat ini, salah satu bawahannya buru-buru datang untuk melapor. Tapi itu tidak baik.
Sekarang ketiga leluhur diserang dari kedua sisi dan tidak bisa bertahan lagi. Haruskah kita mengirim orang untuk memperkuat, setidaknya selamatkan ketiga leluhur? Selama ketiga leluhur ada di sini, Beige akan melakukannya tidak dihancurkan, ya. Dia bersandar di depan penguasa Paviliun Utara dan berbisik. Beberapa orang di sekitar juga melihat ke arah Master Paviliun Utara dan berkata, Master Paviliun, mari kita selamatkan ketiga leluhur, mereka yang paling penting, dan kami baru saja menghitung jumlah orang. Dan keempat saudari junior Sukingya belum kembali, benih Beigeku masih ada, jika kamu menambahkan ketiga leluhur itu berarti Beigeku masih ada, bersambung.